Bisa jadi sesuatu yang antum tidak suka, antum tidak senang, demikian. Tapi ternyata akan memberikan kebaikan untuk antum untuk ke depan. Bisa jadi sesuatu yang ini, Masya Allah ini zain, ini Masya Allah gini begini. Tapi ternyata untuk berikutnya membawa kemudaratan atau keburukan untuk antum. Allah Maha tahu yang dimana antum tidak tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim, barakallahu fikum jami'ah yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini, yang pertama-tama marilah kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufiknya, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan dan ringannya langkah-langkah kita dari tempat kita masing-masing untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita berharap dan sebagaimana berita dan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara yang dianjurkan supaya kita banyak untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid-masjid Allah. Jikalau kita mengangkatkan atau kita tatkala mengangkat kaki kanan kita, maka akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, demikian pula dengan harapan kita diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, maka saya sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasi dengan kebaikan, terutama kepada takmir atau pengurus Masjid Baitur Rahim yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya secara pribadi dan juga teman-teman yang juga memang bertempat tinggal di Buleleng dan sekitarnya untuk bersama-sama kita memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid di antara masjid-masjid Allah. Dan kita berharap semoga dengan lurusnya niat kita dan karena kita menjalankan apa yang disunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk semoga di dalam 7 golongan yang dimana akan mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah, yang dimana di waktu huru-hara yang dahsyat tidak ada naungan kecuali hanya Allah dan datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Di antara orang yang pantas mendapatkan naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah, di masa-masa huru-hara kiamat, adalah warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, bahwa seseorang yang hatinya maka terikat, terpaut dengan masjid-masjid Allah. Maknanya bahwa memang bagaimana kerinduan, kecintaan dia dengan masjid-masjid Allah. Masjid Allah adalah di samping disebut dengan Baitullah karena memang tempat kita sujud, wad'ul jabhati 'alal ardi, meletakkan dahi-dahi kita dalam rangka kita untuk beribadah tunduk kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan menunjukkan pula bagaimana lemahnya kita sebagai hamba Allah, sehingga kita butuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih adalah dengan kita ke masjid untuk sujud kepada Allah, dan akan menjadi sebab dekatnya hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu al-'abdu ila rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekat manusia atau hamba kepada Rabb-nya adalah orang yang sujud. Maka ketika sujud, karena memang dekatnya hamba dengan Rabb-nya, maka adalah dia memperbanyak apa? Berdoa di kala sujud. Nah, di samping itu pula di masjid maka dia menjalankan ibadah salat, banyak sujud. Nah, sebagaimana ada sunnah-sunnah yang memang harus dihidupkan. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Nah, bukan artinya itu bentuk ghulu, tapi itu di antara apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi mengatakan, "Idza takhala ahadukum al-masjida", apabila salah seorang kalian adalah masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dia duduk sampai dia apa? Salat 2 rakaat. Naam, disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Disebut dengan tahiyyah, bentuk penghormatan. Ya. Sebagaimana kalau kita salat ada tahiyat. Ada tahiyat awal atau dengan kata lain tasyahud awal, ada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Sehingga dengan kalimat at-tahiyyatu lillah, bahwa penghormatan itu adalah kepunyaan Allah. Karena memang sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu tatkala kita masuk ke masjid, tidak boleh duduk kecuali salat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai bentuk apa? Nah, penghormatan kita menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum. Maka salat 2 rakaat tahiyatul masjid ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan syariat Islam. Bahkan tahiyatul masjid sebagai bentuk adab-adab seseorang itu ke masjid, nah, maka dia disebut dengan salat sunnah dzawatul asbab. Salat sunnah apa? Dzawatul asbab. Di antara salat-salat yang memang memiliki sebab-sebab khusus, sebab-sebab tertentu, sehingga salat tahiyatul masjid maka tidak mengapa, dan dia tidak terlarang di waktu-waktu yang memang dilakukannya makruhnya melakukan salat sunnah secara mutlak. Dan Rasulullah SAW menyatakan ada 3 waktu yang memang tidak boleh seseorang itu salat sunnah secara mutlak. Demikian pula tidak boleh menguburkan jenazah. Ini termasuk. Salah satunya apa? Naam, yaitu ba'da salat subuh, ya, sampai apa? Tulu atau syuruk atau isyraq. Jadi dari ba'da subuh sampai matahari terbit, maka itu tidak ada salat sunnah mutlak. Ya. Kemudian larangannya lagi apa? Ketika matahari pas di tengah-tengah bayangan kita.
Dan kemudian apa? Ba'da salat asar sampai ghurub. Nah, ini larangan. Adapun tahiyatul masjid zawatul asbab, salat sunnah zawatul asbab, maka tidak apa-apa dia lakukan. Walaupun antum masuk masjid ba'da subuh. Walaupun antum masuk pas matahari di atas. Sebagian antum tatkala hadir mungkin di waktu salat Jumat. Ya kan? Demikian pula ba'da salat asar. Jadi ini sampai begitu. Bahkan coba perhatikan bagaimana perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Kedudukan salat tahiyatul masjid. Sementara kita tahu bagaimana posisi khutbah dalam salat Jumat. Khutbah dalam apa? Salat Jumat. Termasuk syarat kan? Syarat. Sehingga seorang yang Jumatan maka dia harus betul-betul mendengarkan. Ya, mendengarkan Jumat, khutbah Jumat. Bahkan sampai kalau kemudian dia ngomong sendiri, seakan-akan apa? Tidak ada Jumat bagi dia. Maka perlu diperhatikan di sini. Tapi gimana ketika kisah seorang sahabat? Nah, sahabat namanya siapa? Sulaik Al-Ghatafani. Seorang sahabat siapa namanya? Sulaik Al-Ghatafani. Dia datang ketika Jumat. Rasul lagi khutbah. Maka dia duduk langsung. Nabi bertanya, "Asalaita?" Apa engkau sudah sholat? Maksudnya apa? Tahiyatul masjid. Dia mengatakan, "La, belum ya Rasul." Maka salli rak'atain khafifatain. Salatlah kalian 2 rakaat dan ringankan. Nah, ini posisi tahiyatul masjid. Sampai dalam posisi kita sholat Jumat, khatib lagi khutbah, ternyata kita nggak boleh duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka otomatis dengan riwayat ini banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, jadi seperti ini. Maka Rasulullah SAW perhatikan, Rasul nggak langsung sholat antum, enggak. Begitu kehati-hatian Rasulullah, khawatirnya tanpa dengan penglihatan Rasul dia sholat di pojok. Maka Nabi bertanya, "Asalaita, apa sampian sudah sholat? Apakah antum sudah sholat?" "Belum ya Rasul." Kalau begitu sholat. Insyaallah ini di antara apa? Bentuk adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Nah, ini penting. Ini di antara keutamaannya. Dan salatul asbab itu banyak, termasuk apa tadi? Salat jenazah, salat sunnah, ba'da tawaf, 2 rakaat ba'da tawaf, salat khusuf atau kusuf gerhana. Maka ini tidak terikat dengan itu semua. Misalkan terjadi gerhana habis subuh, boleh tidak salat gerhana? Boleh. Karena disebut salat sunnah zawatul asbab. Masya Allah. Jadi di masjid ini maka banyak tentu di antara faedah yang kita bisa dapatkan, dan di antara itu apa namanya? Ada adab-adab yang kita perlu perhatikan. Dan kita harapkan dan kita ingin termasuk apa? Di masjid itu maka dihidupkan ta'lim. Memakmurkannya adalah itu. Di samping sholat, ibadah kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, maka demikian pula apa? Ta'lim. Dan perlu juga diketahui di sana ada banyak yang kita tidak boleh tasywish, mengganggu dan yang lainnya. Nah, ini penting sehingga ingat kisah hadis yang kita pernah baca dalam kitab Bulughul Maram. Ja'a Arabiyyun fabala min ta'ifatil masjid. Datang orang Badui tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid. Nah, ya kan? Nah, dari sisi itu barakallahu fikum, maka ini juga menunjukkan Rasul pun masjid dibuat bukan untuk itu, tapi itu apa? Zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, tilawatil Quran, termasuk apa? Ta'lim. Tayyib. Jadi ini, dan semoga Allah Taala, dan sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan. Saya sampaikan terima kasih kepada pengurus masjid atau takmir Masjid Baitur Rahim, yang dimana kita bersama-sama bahwa kita saling tolong menolong, kita saling bahu-membahu dalam rangka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Taala, dan hanya kita yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, dan kita berharap agar kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan pernaungan lindungan dari Allah Taala. Baik, insyaallah taala. Dan yang ketiga, saya ingatkan kembali, Allah Taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya, Allah itu menurunkan sebuah wabah. Jangan dianggap wabah itu hanya merugikan. Jadi mungkin di dalam pandangan kita seakan-akan itu merugikan. Bagaimana Ustaz cari
Ma'isyahnya, Masya Allah, sa'udah. Ya, masyakkah, sulit, berat. Ya, jadi seperti itu. Begitu. Apa begitu jawabannya? Bukankah rizq Allah, rahmat Allah itu apakah masuk berupa fulus saja? Tidak, masih banyak yang lain. Tayyib. Jadi di antara rahmat Allah Taala, Allah turunkan wabak. Ya. Di mana tatkala tersebarnya wabak, sebenarnya hadis Aisyah, kalau dia itu bersabar di tempat dia, bersabar, dia percaya dengan apa? Bahwa itu takdir Allah Taala, ketetapan Allah. Kemudian ternyata Allah takdirkan dia terkena wabah itu. Maka pamata kajri syahid. Kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Pahala syahid di jalan Allah. Coba. Sementara berat. Jadi jangan gampang atau kita anggap enteng orang itu mati syahid itu. Sulit, berat. Tapi ternyata dengan wabah yang tatkala Allah turunkan di muka bumi ini, itu menjadi sebab-sebab kemuliaan bagi hamba. Dan bahkan itu bentuk rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya dan yakin nanti akan ada masa-masa Allah akan ganti yang terbaik insya Allah. Jangan kita mungkin mikirnya itu panjang begitu. Dalam arti panjang ini sampai kapan ini? Ya sama-sama semua nggak tahu. Tapi Allah janjikan, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan jadikan masa-masa kita sulit karena sebab ini, sebab itu, wabah ini, bala itu, yaitu akan ada kemudahan. Dan yakin Allah Taala banyak menjadikan hal-hal yang tadinya kita nggak suka, benci, ternyata memberikan kebaikan. Ada hal yang tadi kita suka, senang, ternyata memberikan keburukan untuk kita. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang antum tidak suka, antum tidak senang, demikian. Tapi ternyata akan memberikan kebaikan untuk antum untuk ke depan. Bisa jadi sesuatu yang ini, Masya Allah, ini zen, ini Masya Allah, gini begini. Tapi ternyata untuk berikutnya membawa kemudaratan atau keburukan untuk antum. Allah Maha tahu yang dimana antum tidak tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana ya pada kesempatan di malam hari ini kita terdengar, mungkin di antara juga antum kenal karena mungkin dai yang sudah lama, mungkin guru Al-Quran pula, Ustadz Insan Kamil ya. Nah, ya saya pernah bertemu tapi tidak begitu dekat. Saya justru dekat sama kakaknya, Ustadz Abdul Jalil. Saya memang lebih dekat dengan beliau. Adapun karena memang beda, tapi pernah waktu itu ke Denpasar kita sempat ketemu. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Taala ampuni dosanya, Allah maafkan, Allah rahmati. Semoga Allah berikan tempat yang terpuji dan semoga Allah pula luaskan kuburnya. Nah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan maka menjadi keluarga yang sabar dan memberikan pahala yang besar dan Allah memberikan hiburan yang terbaik bagi dia sebagaimana doa para salaf. A'adhamallahu ajra ahlahu ya wa ahsana azaahu wa ghafara limayyitih. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi keluarga yang ditinggal dan Allah menghibur dengan hiburan yang terbaik dan semoga Allah pun ampuni yang telah meninggal. Di antara saudara kita pula mungkin qadarallah ma syafa'al. Semua dengan takdir Allah. Ya. Ada yang terkena Covid. Ya, masih dalam masa-masa isolasi mandiri. Masih ya, dan kita pula doakan semoga Allah Taala memberikan kesembuhan. Ya, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfahu shifaan ajilan ghairu ajil kamilan. Semoga Allah Taala memohon kepada Allah yang maha agung yang memiliki arsy yang agung dan semoga Allah menyembuhkannya dengan kesembuhan yang segera, tidak terlambat dan sempurna. Barakallahu fikum. Maka itu doa kepada saudara kita dan untuk kita semua. Ya, tentu hendaklah kita bersikap wasat, ya, pertengahan, ya, tidak ghulu berlebihan, juga tidak menganggap enteng dan remeh. Inilah yang diajarkan dan itulah di antara
prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Di dalam menghadapi masalah-masalah akidah, takdir, masalah-masalah yang lainnya, maka senantiasa mereka itu wasat di pertengahan. Jadi tidak terlalu kemudian takut yang berlebihan, juga tidak menganggap itu remeh. Tengah-tengah. Artinya Allah Ta'ala, dan tidaklah penyakit itu akan menular kecuali dengan izin Allah. Bukan semata-mata penyakit itu ingat. Ini perlu dipahami. Ya, bukan semata-mata penyakit itu. Dan ini salah satu yang memang diluruskan oleh Rasulullah SAW dulu di masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka orang sakit seakan-akan hanya dinisbatkan kepada penyakit itu. Ya, orang itu mungkin ada sakitnya karena sebab mungkin kalau bahasa kita kerawan ya, mungkin kesurupan, karena hantu dan yang lainnya. Itu semua izin Allah Ta'ala. Demikian pula orang itu kena kesurupan, masukan jin atau kemudian sihir dan semua itu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi itu yang harus diyakini. Otomatis maka kita pula berobat sebagaimana syariat. Dan tidak sekali-kali syariat membenarkan kita berobat dengan sesuatu yang haram ataupun yang najis. Tetapi berobatlah dengan sesuatu yang halal, yang mubah. Dan lebih penting lagi adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita menjaga kita dengan apa? Dengan menjadi sebab-sebab satu tari'ah. Sebab-sebab apa? Antisipasi, preventif. Karena preventif lebih mudah daripada kuratif pengobatan. Ini penting. Jadi ini termasuk halal. Bagaimana kalau saya mentaati apa yang ada? Apakah bentuk itu tawakal yang benar? Ya tawakal yang benar. Ya. Mestinya seorang mukmin fatawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Bertawakal kalian kepada Allah jika benar-benar kalian beriman. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan kepada dia. Mencukupkan urusan dia. Wallahu balighu amri, dan Allah akan menyampaikan urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tawakal ini dicontohkan. Tatkala seorang sahabat, dia membawa kudanya, membawa ontanya, waktu ke masjid. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ontaku perlu diikat apa tidak? Ingat, ontaku perlu diikat apa tidak? Kata Nabi, ikat. Habis itu tawakal. Jadi bukan udah terserah aja. Ya lari betul. Sama kita punya motor. Nah hari ini mungkin kita kalau di Bali terkesan apa? Seakan-akan ya angka kriminal itu lebih kecil. Tapi hari ini nggak bisa macam-macam, ya kan? Nah maka oleh sebab itu tetap ini bentuk tawakal yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sekali lagi kita berdoa. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah min kulli bala wa shifaan min kulli da' wa an tahfadhana min kulli waba. Ya Allah, Engkau yang maha hidup dan berdiri sendiri mengurusi semua urusan makhluk-Mu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, aku meminta perlindungan dan pertolongan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan dan keselamatan dari berbagai macam bala. Ya Allah, aku mohon kepadamu obat dari berbagai macam penyakit. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu jagalah diri kami, keluarga kami dan negara kami ini dari semua wabah. Ini doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala kabulkan akan doa-doa kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan sebagaimana kajian kita adalah kajian kutub akidah ahli sunnati wal jamaah. Yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ditanya siapa ahli sunnah, pasti kita sudah bisa jawab. Siapa itu ahli jamaah? Ya, semua ada dalilnya dan sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam ahlul hadis. Disebut dengan ahlu sunnah memang orang yang cinta dengan hadis dan sunnah Rasul sallam, yang memang mereka istiqomah di atas sunnah. Sunnah itu Islam. Islam adalah sunnah. Sunnah artinya apa? Jalan Rasulullah dan jalan para sahabat. Karena disebut al-jamaah, jamaah itu karena sepakat. Berkumpul di atas kesepakatan kebenaran yang di atas Quran dan sunnah. Namanya jamaah. Ya, maka di masa sahabat, maka mereka disebut al-jamaah. Ya, disebut dengan al-jamaah.
Karena memang mereka sepakat di atas apa? Kebenaran. Tidak ada mereka yang berselisih. Tidak ada mereka yang berbeda. Maka disebut pula Imam Hanafi, Imam Malik ibnu Hanbal disebut Maliki. Kemudian Imam Syafi'i disebut Syafi'i. Kemudian siapa? Imam Ahmad ibnu Hanbal, Hanbali. Ditanya akidah mereka apa? Keyakinan mereka itu kayak apa? Akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti kalau bicara tentang akidah, terutama tentang rukun iman yang 6, nggak ada beda, nggak ada khilaf mereka. Ingat? Jadi kalau ditanya tentang bagaimana keimanan mereka tentang Allah, keimanan mereka tentang apa? Malaikat, keimanan mereka tentang para rasul, keimanan mereka tentang kepada kitab-kitab, keimanan mereka tentang apa? Hari kiamat, keimanan mereka tentang apa? Tentang takdir. Semuanya sama, gak ada beda. Karena memang mereka adalah imam-imam Ahlus Sunnah. Dan dengan cabangan-cabangan yang ada. Artinya bicara tentang kiamat panjang urusannya. Taib. Jadi itulah Ahlus Sunnah. Sehingga kita ingin mempelajari bagaimana akidah mereka. Sehingga inilah para ulama kita yang hidup di masa kita, walaupun mereka telah wafat, maka mereka menulis dengan karya mereka yang tulis dengan tinta emas. Itulah diantaranya kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, agar kita mengenali dan kita menteladani dan menelusuri dan mengikuti akidah mereka. Pembahasan kita berikutnya tentang bab wa nu'minu bima akhbara bihi anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan khabar-khabar berita yang datang darinya dari Rasul. Khabar-khabar berita yang datang dari Rasul. Rasulullah SAW itu membawa khabar. Ya, khabar sama dengan berita, sama dengan istilahnya hadis. Maka kalau antum buka dalam riwayat kitab-kitab hadis, kadang ada bentuk kalimat begini, akhbarona fulan ibnu fulan, telah mengkhabarkan kepada kami fulan ibnu fulan. Berikutnya anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Nah, itu namanya khabar. Ya. Dan Rasulullah SAW tatkala mengkhabarkan sampai kepada kita, kadang itu berupa Al-Qur'an, kadang berupa hadis yang sahih. Maka Rasulullah SAW dikenal dengan siapa? As-Sadiqul Masduq. Beliau adalah manusia yang jujur dan dibenarkan. Makanya Al-Quran kadang disebut dengan kalimat apa? Ya, dengan kalimat yakni hadis. Artinya pembicaraan, kalamullah. Kadang disebut dengan kalamullah. Ya. Ada di sana, apakah ada ucapan yang lebih jujur daripada Al-Quran? Wa man ahdatsu qila, adakah ucapan yang paling jujur perkataan itu selain Al-Quran? Jawabannya enggak ada. Maka oleh sebab itu Al-Quran adalah berita-berita yang seluruh beritanya adalah jujur. Maka oleh sebab itu tatkala Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Allah, ya, yang jujur dan adil. Artinya apa? Kalau kita beriman kepada Muhammad atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib bahwa kita membenarkan, mengimani seluruh berita-berita yang datang dari Rasulullah, baik yang masuk akal atau tidak. Banyak di antara kabar-kabar yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Misal berita surga neraka, karena itu gaib. Tapi berita-berita itu banyak disebutkan bagaimana tuh ciri-ciri ahlul jannah, bagaimana sifat-sifat surga, bagaimana neraka, semua diberitakan. Ya, tentang apa? Nikmat azab kubur, pertanyaan kubur. Ini berita-berita yang nggak bisa masuk akal kita. Ya kan? Kemudian apa? Termasuk berita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kejadian yang spektakuler bahasa kita. Perjalanan yang sangat jauh, tak mungkin itu bisa ditembus hanya dengan satu malam. Perjalanan sangat jauh. Bayangkan, sampai sekarang saja orang yang mungkin katanya sudah sampai ke bulan, wallahu a'lam, kita juga nggak bisa dia bisa membuktikan dengan ya khobarnya begitu. Ya, sampai ke bulan saja, ya kan? Nah, setelah bulan apa lagi? Belum ada.
Nah ini Rasulullah peristiwa Mi'raj sampai ke langit 7 Sidratil Muntaha. Di mana beritanya? Dalam surat An-Najm. Kalau tentang Isra, berita dalam surat Bani Israel atau Al-Isra. Semua nggak bisa kita masuk. Ya kan? Nah, jadi ini kita mengimani dengan semua khabar yang datang dari Rasulullah. Tentang apa khabar itu? Tentang apa berita itu? Annahu, sesungguhnya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, Rabb kami yang maha mulia dan maha agung, yang zilu kullu laylah, sesungguhnya Allah ini turun setiap malam ila sama'id dunya, kepada langit dunia, pada halaman 14 untuk berikutnya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Nah, ingat Nabi menghabarkan apa? Bahwa Rabb kami Allah setiap malam, terutama sepertiga terakhir malam, turun ke langit dunia. Nih. Maka ini di antara salah satu sifat Allah, perbuatan Allah, yang zilu ila sama'id dunia. Turun ke langit dunia. Ketika apa? Tersisa sepertiga akhir malam. Dan ini menunjukkan apa? Tentang waktu-waktu yang mustajabah pula. Masya Allah. Sehingga di antara salah satu, tatkala Allah berfirman misal, nah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian akan suatu hari yang nanti di hari itu, itulah hari kiamat, yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan berguna harta-harta yang kalian kumpulkan, anak-anak laki yang kalian banggakan, tidak ada sama sekali, kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dalam keadaan memiliki qalbun salim, hatinya yang selamat. Nah ini karena manusia itu memiliki beberapa hati. Ada yang namanya qalbun marad, hati yang penyakit, yang sakit. Ini berbahaya. Kalau tidak disembuhkan, alamat nanti bisa mati. Ini yang disenangi oleh syaitan dan dengan bala tentaranya. Nah ingat, maka para ulama menyebutkan, bahkan Rasul berdoa. Ingat, jangan lupa, doa ini diamalkan, dipanjatkan ketika dalam sujud, ketika kita dalam tasyahud akhir. Nabi berdoa gimana? Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Doa Rasulullah SAW. Sementara kita tidak ragu bagaimana tentang hati Rasul SAW. Tapi Nabi berdoa. Kalau Nabi aja berdoa, lah antum kok tidak mau berdoa? Sementara Rasulullah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Lah anda sama antum belum jelas. Surga belum jelas. Neraka kayaknya mesti. Ayo, ada yang berani ngomong, oh saya surga taat. Anda ikut antum. Ya enggak, neraka mungkin ya sudah agak jelas itu loh. Ini surga wallahu a'lam. Ini jangan kita menganggap bahwa kita sudah ini ya. Tidak ada. Kalau sampai ada orang sudah dia punya betokoh jannah, Anda ikut antum, tak tengok kanan tengok kiri. Baik. Walaupun Rasulullah SAW menyatakan umatku akan ada potensi dan bisa masuk surga. Masya Allah, ini berita, khabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, busyra min Rasul. Kan begitu. Baik. Jadi ini posisinya Rasulullah berdoa apa tadi? Allahumma inni as'aluka qalban salima. Salah satunya para ulama menyebutkan siapa? Al-Imam Ibnu Mulakkin Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Ibnu Mulakkin Asy-Syafi'i, imam besar di kalangan mazhab Syafi'i. Ya. Maka beliau menyebutkan di dalam salah satu syarah hadis, beliau menyebutkan salah satu sebab-sebab supaya hati kita ini saling terjaga, yaitu apa? At-tadarru' 'inda as-sahar. Hendaklah kalian itu apa? Menangis, bertaubat, tawajuh, menghadap kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah.
Disebutkan waktu sahur. Ini maksudnya. Nah, kalau misalkan ditanya, Ustaz, kalau sepertiga akhir malam itu waktu mustajabah, waktu yang mulia, kita untuk tahajud, qiyamul lail, nah, kira-kira jatuhnya jam berapa? Mainnya gampang. Karena masing-masing berbeda ya. Ini jangan pakai logika. Di Saudi kayak apa? Ya memang beda. Karena kadang-kadang satu tempat siangnya bisa jadi lebih panjang, malamnya pendek, atau mungkin kebalik. Ya, ada seperti itu. Maka lebih sekarang kita di Indonesia atau kita untuk di Bali, waktu Indonesia tengah, pakai wita. Ada wit, ada wib. Kita pakai yang wita ya. Tayyib. Anggap kalau maghrib, kita ambil jam 7. Anggaplah begitu ya sekarang. Subuh jam berapa? Jam 5. Antum hitung berarti berapa jam? Dari maghrib menuju subuh, anggap 10 jam. Ya. Nah, sepertiga pertama, 8, 9, 10, kira-kira sampai 11. Berarti 11, 12, sampai jam 1, 2, berarti sepertiga kedua. Nah, setelah jam 3 ke atas sampai subuh, itulah sepertiga terakhir malam. Hadza amrun sahlah. Ini perkara yang murah, yang mudah, ya. Taib. Jadi gitu ya. Ya, antum sudah mencoba bangun berarti sekitar kita ya, anggaplah jam 4, setengah 5, masih khair, masih waktu itu. Alhamdulillah, ana coba memperhatikan. Jadi ana bangun tidak terlalu malam, ana biasa ya jam 4 seperempat, jam 4 10 menit. Ya tergantung juga waktu ya, perubahan waktu. Kemudian Anda perhatikan, kira-kira 10 menit atau 15 menit sebelum subuh, disitulah ayam itu berkokoknya luar biasa. Nah, antum tahu bagaimana berita hadis Rasulullah SAW? Kalau antum mendengar kokoknya ayam, maka berarti mintalah rahmat kepada Allah karena dia melihat sesuatu yang kalian tidak. Artinya lambang kebaikan. Tapi kalau kemudian melolongnya atau meringkiknya kuda atau melolongnya anjing, itu beda. Berlindunglah kepada Allah karena dia melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Ternyata betul, waktu setelah sedikit menjelang subuh, anjing itu sudah mulai gonggong. Tapi ternyata dari waktu sepertiga yang awal itu, kayaknya aman-aman saja. Ini anak yang alami, wallah alam. Ini di Buleleng anda tahu. Ini anak yang di dasar, terus terang aja, anak tinggal di tengah-tengah komunitas bukan Islam. Jadi anjing ya tangga kanan, tangga kiri. Begitu nak perhatikan. Jadi Masya Allah, Allah sudah ngatur begitu. Ini termasuk waktu yang mustajabah dari sisi waktu. Tapi ini akan mengkhabarkan, disebutkan secara detail. Ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga terakhir malam, fayaqul, Allah berfirman. Nih, man yad'uni fa'astajib lah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan bahkan Imam Bukhari dalam sahihnya kitabut tahajud. Jadi waktu sepertiga terakhir malam, waktu yang afdal untuk sholat tahajud. Ya, tahajud itu apa? Membuang tidur. Ya, biasanya berarti kalau tahajud yang mulai dilakukan setelah tidur, ini namanya tahajud. Imam Muslim kitabus sholatil musafirin. Dalam sahih keduanya, ini adalah dalil hujjah yang paling afsah, yang paling yakni sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ingat, Bukhari, Muslim riwayatnya tidak diragukan, muttafaq alaihnya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Masya Allah. Makanya ini waktu-waktu yang berat memang. Makanya orang lagi asik kita tidur, bahasa kita regut, bahasa Amiyahnya regut, ya. Pasal kalimat bahasa Arabnya rokodah, yarkudu, ya. Jadi begitu. Barang siapa yang kemudian berdoa kepadaku, maka aku akan dengar. Masya Allah. Ini janji Allah lah. Allah mungkin tidak kemudian milih janjinya? La. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah sesungguhnya tidak akan pernah melisi janjinya.
Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Masya Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ada 3. Kenapa kita enggak manfaatkan? Ternyata orang-orang soleh, orang-orang yang para ulama, mereka inilah sifat dan itulah kebiasaan mereka. Makanya diingat dalam surat Al-Isra. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah engkau. Sebab dengan tahajud semoga Allah akan angkat derajatmu yang terbaik. Maqaman mahmuda. Tapi kadang-kadang kita enggak tahu. Nih, ini pertama menjelaskan tentang waktu mustajabah, dan ini benar-benar menjelaskan Allah Jalla Jalaluh turun ke langit dunia ketika waktu di sepertiga akhir malam. Nah, yanzilu Rabbuna disebut oleh para ulama hadis bahwa Allah Rabb kami turun nuzulan yaliku bi jalalih. Allah betul-betul turun sesuai dengan keagungan Allah. Nu'minu bihi wa la nusyabbihu binuzulil makhluk. Ingat, kalau berita hadis itu sahih dari Rasulullah SAW menunjukkan tentang sifat perbuatan Allah, maka Allah turun ke langit dunia di setiap terakhir malam. Itu Allah turun dengan sesuai keagungan Allah, kita mengimaninya. Kita tidak boleh menyamakan turunnya Allah dengan makhluk. Ingat, jangan disamakan. Kalau Allah ini seperti terakhir malam turun ke langit dunia, kok berarti sama dengan saya turun ya? Jangan antum gambarkan seperti turun antum dari sepeda motor, turunnya antum dari dari mobil. Tidak boleh. Tidak boleh disamakan. Dan memang tidak sama. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama, tidak sepadan dengan siapapun. Ya, ini penting. Bahkan Allah bantah dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'." Maka Allah itu tidak semisal, tidak sama dengan siapapun. Ya. Ai as-sama'ud dunya, langit dunia. Langit dunia ya sudah, antum tahu ini langit. Antum bisa lihat ya, langit baru pertama. Langit yang kedua antum tidak tahu. Ya, dia sampai begitu tingginya belum pernah ada yang pernah Pernah ngukur, pernah ada ilmuwan dokter, mungkin dokternya berapa kali lipat mungkin pernah ngukur langit? Tidak ada. Kalau jarak mungkin matahari dunia mungkin ada prediksi toh. Hanya prediksi loh ya. Sekian ribu sekian hanya begitu saja. Baik. Jadi seperti itu. Jadi jangan digambarkan kayak apa turunnya. Tidak sama dengan makhluknya. Kemudian berikutnya menunjukkan hina yabqa thuluthul lail al-akhir, maka ini bentuk penekanan Allah, waktu nuzul Allah. Fa'astajibala dengan nasab jawaban al-istifham. Sama dengan fa'u'tiyah, fa'ughfiralah. Ya, Allah mendengarkan, mengabulkan doa hambanya. Perhatikan, ingat ketika di dalam surah Al-Baqarah kelanjutan tentang apa? Surat wajib puasa. Dalam surah Al-Baqarah 186. Di sana Allah berfirman begini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila engkau ditanya, ya Muhammad, ibadi, hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah qarib. Qaribun, bukan sekedar dekat. Maka kalau di dalam bahasa Arab, ilmu sharaf ini namanya ada sighat mundahal jumu', ya, atau sighatul mubalaghah. Artinya maha dekat. Nah, jadi maha dekat ya, bahkan kan riwayat disebutkan ya, Allah ini qarib, bahkan lebih dekat dari apa? Tali kendaraan kalian.
Nah, jadi seperti itu. Allah itu qarib. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah akan mengkabulkan doa-doa hamba yang berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa kepadaku dan berikutnya terus. Ya. Nah, maka dengan hadis yang muttafaq alaih ini annabi subutun nuzul ilahi menunjukkan apa? Tetapnya Allah turun ke langit dunia dan ini sifat perbuatan Allah. Dan dalam hadis ini pula isbatul ulum lillah, menetapkan Allah ini tinggi. Jadi bukan berarti kalau turun jangan pakai logika, berarti ditinggal dong harusnya. Enggak begitu, ya. Nah, jangan dipahami seperti itu. Kemudian fa innan nuzula yakunu min uluwi wa fihi ar-raddu ala man awwal al-hadits bi anna ma'nahu nuzul rahmatahu aw amrahu. Dan ini sebagai bantahan orang yang mengatakan mentakwil Allah itu turun ke langit dunia, oh yang turun rahmatnya. Lah. Yang turun perintahnya. Tidak. Loh, Allah aja mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang ngomong? Allah. Jangan kemudian ditafsirkan, oh yang turun rahmatnya, bukan Allah yang turun. Ini takwil yang tidak pernah dikenal di masa Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Oh, yang turun perintahnya, tidak. Benar-benar Allah turun dan itu adalah apa? Adalah perbuatan Allah tabaraka taala. Ya. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan apa? Isbatul kalam lillah. Menunjukkan Allah ini berbicara tadi. Fayaqul, Allah berfirman. Dan termasuk firman Allah itu apa dalam apa? Al-Qur'anul Karim, jelas. Al-Qur'an kalamullah. Hadis lafadznya matan dari Rasul, tapi hakikat maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara karena hawa nafsunya, melainkan apa? Karena wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Maha memberi, mengijabahi, mengampuni, dan ini sifat-sifat perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun Allah Maha berbuat apapun tidak akan pernah ditanya, adapun kita akan ditanya apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.